Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Christine Viani Andika, Fakultas MIPA Tek IKIP PGRI Pontianak, Program Studi Teknologi Informasi dan Komputer semester 1 kelas C sore. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang literasi TI atau literasi teknologi informasi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu literasi. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Dalam perkembangannya, definisi literasi selalu berevolusi sesuai dengan tantangan zaman. Jika dulu definisi literasi adalah kemampuan membaca dan menulis, saat ini literasi sudah mulai digunakan dalam arti yang sangat luas dan sudah merambah pada praktikum kultural yang berkaitan dengan persoalan politik dan sosial. Definisi baru dari literasi menunjuk pada paradigma baru dalam upaya memaknai literasi dalam pembelajarannya. Kini, ungkapan literasi memiliki banyak variasi, seperti literasi media, literasi komputer, literasi sains, literasi sekolah, dan lain sebagainya. Hakikat berliterasi secara kritis dalam masyarakat demokrasi diringkas dalam 5 verb, yaitu memahami, melibati, menggunakan, menganalisis, dan mentransportasi ke teks. Semuanya merujuk pada kompetensi atau kemampuan yang lebih dari sekadar kemampuan membaca dan menulis. Dan secara etimologis, istilah literasi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu literatus, yang artinya orang yang belajar. Dalam hal ini, literasi sangat berhubungan dengan proses membaca dan menulis. Nah, adapun tujuan literasi itu sendiri ialah sebagai berikut. Yang pertama, membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan membaca berbagai informasi yang bermanfaat. Yang kedua adalah membantu meningkatkan tingkat pengetahuan seseorang dan mengambil kesimpulan dari informasi tersebut. Yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan seseorang dalam memberikan penilaian kritis terhadap suatu bacaan. Yang keempat adalah membantu menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik di dalam diri seseorang. Yang kelima adalah meningkatkan nilai kepribadian seseorang melalui kegiatan membaca dan menulis. Yang keenam adalah menumbuhkan dan mengembangkan budaya literasi di tengah-tengah masyarakat secara luas. Yang ketujuh adalah membantu meningkatkan kualitas penggunaan waktu seseorang sehingga lebih bermanfaat, dan ada pun beberapa manfaat literasi ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah menambah kosakata seseorang. Yang kedua adalah mengoptimalkan kinerja otak karena sering digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis. Yang ketiga adalah mendapat berbagai wawasan dan informasi yang baru. Yang keempat adalah kemampuan interpersonal seseorang akan semakin baik. Yang kelima adalah kemampuan memahami makna suatu informasi yang semakin meningkat. Yang keenam adalah meningkatkan kemampuan verbal seseorang. Yang ketujuh adalah meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir seseorang. Yang kedelapan adalah membantu meningkatkan daya fokus dan kemampuan konsentrasi seseorang. Yang kesembilan adalah meningkatkan kemampuan seseorang dalam merangkai kata yang bermakna menulis dan tertulis. Jenis-jenis literasi dalam hal ini, meskipun menggunakan istilah literasi sudah sangat jamak, namun pada dasarnya istilah tersebut tetap merujuk pada kemampuan dasar seseorang dalam membaca dan menulis. Mengacu pada literasi berikut ini ialah beberapa jenis literasi, yaitu literasi dasar. Literasi dasar adalah kemampuan dasar dalam membaca dan menulis, mendengarkan atau berhitung. Tujuan literasi dasar ialah untuk mengoptimalkan kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, berkomunikasi, dan berhitung. Yang kedua adalah literasi perpustakaan. Literasi perpustakaan adalah kemampuan dalam memahami dan membedakan karya tulis berbentuk fiksi dan non-fiksi, memahami cara menggunakan katalog dan indeks, serta kemampuan memahami informasi ketika membuat sesuatu karya tulis dan penelitian. Yang ketiga adalah literasi media.
literasi media adalah kemampuan dalam mengetahui atau memahami berbagai bentuk media, media elektronik, media cetak, dan media lain-lainnya, dalam memahami cara penggunaan setiap media tersebut. Yang keempat adalah literasi teknologi. Literasi teknologi adalah kemampuan dalam mengetahui atau memahami hal-hal yang berhubungan dengan teknologi, misalnya hardware dan software, mengerti cara menggunakan internet, serta memahami etika dalam menggunakan teknologi. Yang kelima adalah literasi visual. Literasi visual adalah memahami yang lebih kemampuan dalam menginterpretasikan dan memberi makna dari suatu informasi dan berbentuk gambar atau visual. Literasi visual hadir dari pemikiran bahwa suatu gambar bisa dibaca dan artinya bisa dikomunikasikan dari proses membaca. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang prinsip-prinsip literasi. Literasi ada beberapa prinsip penting dalam pengembangan literasi suatu lembaga pendidikan menurut Cambridge 2009. Berikut ini ialah beberapa prinsip pengembangan literasi sekolah, yaitu yang pertama, bersifat berbimbing. Setiap siswa memiliki kebutuhan yang berbeda satu dengan yang lain. Sekolah harus menerapkan prinsip ini dengan menerapkan strategi dan membaca dan variasi bacaan. Yang kedua adalah bahasa lisan. Sangat penting setiap mahasiswa atau siswa harus dapat berdiskusi tentang suatu informasi dalam diskusi terbuka yang memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat. Dengan begitu, diharapkan bahwa siswa mampu menyampaikan pendapat dan melatih kemampuan berpikir yang lebih kritis agar mendapatkan suatu kesepakatan. Yang ketiga adalah berlangsung pada suatu kurikulum menurut Cambridge. Seharusnya program literasi ditetapkan pada seluruh siswa dan tidak tergantung pada kurikulum tersebut. Dengan kata lain, kegiatan literasi menjadi suatu kewajiban bagi semua guru dan bidang studi. Yang keempat adalah pentingnya keberagaman. Keberagaman ialah sesuatu yang layak untuk dihargai dan dirayakan di setiap sekolah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyediakan berbagai buku bertema kenyataan bahwa negara Indonesia kaya akan keragaman suku, budaya, ras, dan bangsa. Dari penjelasan di atas, kita dapat simpulkan bahwa literasi bukan hanya sekedar kemampuan membaca dan menulis saja, karena melibatkan pengetahuan bahasa, lisan, atau tertulis. Nah, untuk mengetahui penambahan lebih lanjut mengenai pengertian, fungsi, manfaat teknologi informasi, maka saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa itu pengertian teknologi informasi, fungsi, dan manfaatnya. Pengertian teknologi informasi secara umum adalah suatu studi perencanaan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software. Menurut ITTA, Informasi Technology Association of America, pengertian teknologi informasi adalah suatu studi, perencanaan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, memproses, melindungi, mentransmisikan, dan memperoleh informasi secara aman. Teknologi informasi tidak hanya penting sebagai alat komunikasi via elektronik saja, melainkan merupakan perangkat penting yang seharusnya dimiliki dalam bisnis sebagai sarana untuk berkoordinasi dan
pengesipan dokumen-dokumen penting. Teknologi informasi ditetapkan guna untuk pengolahan informasi yang pada saat ini menjadi salah satu bagian penting karena meningkatkan kompleksitas dari tugas manajemen, pengaruh ekonomi internasional atau globalisasi, perlu waktu panjang yang lebih cepat terkena akibat dari persaingan bisnis. Teknologi informasi pasti mempunyai fungsi. Tidak mungkin teknologi informasi tidak berpengaruh penting bagi kehidupan. Setidaknya terdapat 6 fungsi, yaitu menangkap, menyimpan, mengolah, transmisi, mencari kembali, dan menghasilkan. Saya akan menjelaskannya secara satu persatu. Menangkap di sini dapat diartikan sebagai menginput, misalnya menerima inputan dari mic, keyboard, scanner, atau lain sebagainya. Fitur ini mungkin juga tidak asing ketika Anda memakainya untuk menyimpan informasi tertentu. Yang kedua adalah pengolah. Fungsi teknologi informasi ini adalah mengaplikasikan catatan rinci aktivitas, misalnya menerima input dari keyboard, scanner, mic, dan lain sebagainya. Dengan adanya ini, Anda dapat lebih mudah mengolah file maupun data Anda. Mengolah atau memproses data masuknya yang diterima untuk menjadi informasi. Pengolahan atau pemrosesan data dapat berupa konversi, analisis, perhitungan, sintesis, dan segala bentuk data dan informasi. Dengan adanya fungsi ini akan lebih memudahkan user. Fungsi teknologi informasi sebagai menghasilkan. Fungsi menghasilkan adalah di mana teknologi berperan sebagai alat untuk mengorganisasikan suatu informasi ke dalam sebuah bentuk yang lebih terarah dan mudah dipahami. Contohnya adalah dalam grafik dan tabel. Fungsi teknologi informasi merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Misalnya saja disimpan ke hard disk, tape, copper disk, dan lain sebagainya. Fungsi teknologi informasi sebagai pencari kembali. Fungsi ini menelusuri, mendapat kembali informasi atau menyalin data dan informasi yang sudah tersimpan, misalnya mencari supplier yang sudah lunas dan sebagainya. Ada kala data yang tersimpan sulit untuk ditemukan karena terlalu penuh. Dengan adanya fungsi ini dapat memudahkan user serta menghemat waktu juga. Fungsi teknologi informasi sebagai transmisi. Fungsi teknologi informasi ini mengirim data dan informasi dari suatu lokasi, mengirim data berjualan dari user A ke user lainnya, sehingga tidak perlu menyalin atau persatu, cukup dengan saling sharing saja. Tujuan informasi teknologi adalah untuk memecah suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan aktivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Jadi, dapat dikatakan karena dibutuhkannya pemecahan masalah, membuka kreativitas dan efisien manusia dalam melakukan pekerjaan, menjadi penyebab atau acuan diciptakannya teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi, membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan efisien. Dengan kata lain, karena sangat solusi, kreativitas, efektivitas, dan efisiensi dibutuhkan dalam sebuah sistem kerja, maka teknologi informasi ini kemudian diciptakan. Nah, setelah tujuannya, saya akan membahas manfaat dari teknologi informasi. Manfaat teknologi informasi dalam aktivitas sehari-hari sangat penting. Manfaat ini bisa digunakan sebagai penunjang kehidupan yang lebih baik, dikarenakan pada teknologi informasi yang bisa membantu aktivitas menjadi lebih efektif dan efisien. Manfaat ini dapat digolongkan berdasarkan kebutuhannya, seperti untuk pendidikan
pendidikan. Dengan adanya teknologi informasi, dunia pendidikan terutama komputer membuat siswa lebih efektif dalam belajar. Komputer adalah sarana untuk memudahkan dalam menumbuhkan kreativitas siswa sekaligus sumber informasi. Untuk industri dan manufaktur, teknologi informasi dapat membantu membuat rancangan desain sebuah produk yang akan dikeluarkan pada industri serta bisa mengkontrol mesin produksi dengan ketetapan yang baik. Apalagi seperti yang kita ketahui, industri membutuhkan hal yang cepat untuk memproduksi dalam jumlah yang besar. Untuk bisnis dan perbankan, dengan teknologi informasi bisa membantu dalam transaksi, menyimpan berkas dengan lebih aman, dan sistem perbankan yang lebih maju, serta aksesnya dapat dikontrol dengan cukup mudah, yaitu dengan teknologi saja. Untuk militer dagangan, teknologi informasi dengan maju bisa dimanfaatkan untuk menavigasi pada kapal selam, mengendalikan pesawat luar angkasa dengan kemudi atau tanpa kemudi. Dengan adanya teknologi militer juga dapat membuat suatu akses ketika berada di keadaan genting. Untuk teknik dan pengetahuan, teknologi informasi bisa digunakan dalam mempelajari struktur tanah, angin, dan juga cuaca. Dengan bisa membantu dalam menghitung, saat ini akses ilmu pengetahuan pun berterbaran di mana-mana dan dapat diakses dengan mudah dan cukup dengan jaringan internet. Begitupun dalam bidang teknik dan proyek tertentu. Untuk kedokteran bisa dimanfaatkan dalam mendiagnosa suatu penyakit dan mengambil gambar semua organ tubuh dengan komputer. Bahkan teknologi merupakan bagian yang bisa dipisahkan dengan bidang kedokteran saat ini seperti scan, radiologi, maupun USG. Untuk pemerintahan, teknologi informasi dapat diaplikasikan dalam mengolah suatu informasi data dan informasi yang ditunjuk kepada masyarakat. Biasanya meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga apa yang terjadi di suatu daerah tertentu dapat diketahui dengan cepat menggunakan teknologi. Dan untuk hiburan dan permainan, teknologi komputer bisa digunakan untuk membuat animasi, periklanan, desain grafis, dan juga audio visual supaya menjadi lebih baik dan lebih menarik. Bahkan kini banyak programmer tertentu sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan baginya. Untuk bidang kriminal, teknologi bisa membuat mudah aparat dalam menyelesaikan permasalahan. Bisa dengan mudah terdeteksinya pelanggaran demi pelanggaran lalu lintas dan sidik jari. Bahkan untuk kesejahteraan sekelas cybercrime sekalipun dapat dengan mudah dilacak lewat teknologi. Setelah membahas masalah literasi dan literasi teknologi informasi, dapat disimpulkan bahwa literasi TIK atau ICT literasi adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi digital, alat komunikasi atau jaringan dalam mendefinisikan, mengakses, mengolah, mengintegrasikan, mengevaluasi, menciptakan, dan mengkomunikasikan informasi secara baik dan benar untuk menghasilkan sebuah konsep baru dalam rangka membangun masyarakat dan pengetahuan. Sekian dari penjelasan saya, semoga penjelasan saya dapat bermanfaat. Sekian.